Peristiwa pindah agama selalu menjadi polemik. Bagi agama lamanya, dia dianggap sesat, murtad, bahkan pengkhianat. Tapi di agama barunya, dia disambut bak seorang pahlawan, seorang pencari kebenaran yang tercerahkan. Tapi mari kita tanyakan satu hal, apakah agama itu tujuan atau hanya kendaraan? Dan bukankah yang seharusnya dicari adalah Tuhan itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini sesuatu yang amat sensitif dan sekaligus bombastis dan sering menjadi tontonan di sekitar kita, yaitu tentang pindah agama. Banyak orang yang resah ketika melihat ada yang berpindah agama, seolah itu tanda seseorang telah tersesat, atau sebaliknya sebagai tanda seseorang yang tercerahkan. Padahal kalau kita pahami hakikat agama dalam perspektif tasawuf dan kesadaran, ceritanya bisa amat sangat berbeda. Dalam tradisi tasawuf, agama bukan sekedar simbol atau identitas. Agama bukan KTP, bukan sekedar label administratif, tapi agama adalah perjalanan menuju Tuhan. Rasulullah pernah bersabda, "Awaludin ma'rifatullah." Awal beragama adalah mengenal Allah. Maka seseorang belum bisa disebut beragama sebelum ia mengenal Tuhannya. Bukan hanya sekedar hafal namanya, tetapi mengalami kehadirannya di dalam kesadaran dirinya. Pemirsa dimanapun berada, sesungguhnya hal ini sudah lama saya pendam. Saya merasa ada sebuah keganjilan ketika seseorang berpindah agama. Dari dulu kala, saya sama sekali tidak tertarik dengan peristiwa itu. Entah dari agama saya pindah ke agama orang lain, atau agama orang lain pindah kepada agama saya sama sekali tidak tertarik untuk ikut terlibat dalam peristiwa itu. Bahkan yang saya rasakan adalah sebuah keanehan. Namun saat itu saya belum tahu jawabannya. Hanya merasa aneh saja ada seseorang yang berpindah agama. Kalau berpindah agama dalam konteks dia mencari sebuah kebenaran, sebagaimana Al-Baqarah 257 yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kalau konteksnya seperti ini, dia mengalami kegelapan, kemudian dia menuju cahaya. Dari tidak mengenal Allah, kemudian mengenal Allah. Kalau konteksnya seperti itu, justru itulah yang sangat mulia. Karena tujuan kita beragama adalah mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Berdasarkan pada hadis tersebut,
saya sangat sulit merasionalkan secara logika. Makna dari berpindah agama adalah berpindah dari sebuah agama A kepada agama B. Artinya sebelumnya dia sudah beragama, sudah mengenal agama. Dan sebagaimana hadis tadi, awaludin ma'rifatullah. Artinya ketika dia sudah beragama, berarti dia sudah mengenal Allah. Kalau konteksnya seperti itu, maka tambah-tambah tidak masuk akal lagi. Bagaimana seseorang yang sudah beragama, sudah mengenal Allah, kemudian dia pindah ke agama lain. Agar lebih mudah, mohon maaf saya kasih sebuah contoh saja, tetapi ini hanya sekedar contoh. Misalnya ada seseorang yang beragama Kristen, kemudian berpindah ke agama Islam. Kalau memang dia sudah beragama Kristen, berarti dia sudah mengenal Tuhannya. Kemudian kenapa dia harus pindah ke agama Islam? Karena kalau itu benar-benar terjadi, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang amat mengagetkan. Dia pasti akan terkaget-kaget begitu tahu ternyata Tuhan di agama Kristen dan Tuhan di agama Islam pun sama-sama Tuhan Sang Penguasa semesta raya ini. Bukankah Tuhan hanya satu? Dia penguasa semesta raya ini. Yang memungkinkan adalah dia baru belajar beragama. Artinya dalam contoh tadi, sesungguhnya dia pun tidak tahu tentang agama lamanya, tidak tahu tentang agama Kristen yang dia anut. Kemudian dia mencoba belajar agama Islam, agama barunya. Ini menjadi penting saya sampaikan, karena seringkali ini terjadi euforia yang berlebihan. Seseorang yang pindah agama, bagi agama barunya, dia dianggap sebagai hero, sebagai pencerahan, padahal semula dia orang yang tidak tahu. Kemudian masuki agama barunya, dia belajar agama barunya, dan bagaimana mungkin dia sudah ketemu Tuhannya di agama barunya tersebut. Demikian juga sebaliknya, biar contohnya adil. Semisal juga ada orang Islam yang pindah ke agama Kristen, maka akan dibully habis-habisan oleh sesama agama Islam, dianggap sebagai murtad. Tetapi di agama barunya, agama Kristen tersebut, dia dielu-elukan, dianggap sebagai sebuah pencerahan, membuat testimoni di mana-mana. Pemirsa dimanapun berada, pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa beragama adalah mengenal Tuhannya. Awaludin ma'rifatullah. Oleh karena itu, agama hanyalah sebatas kendaraan saja, hanyalah sebatas alatnya saja, karena tujuan utama adalah mengenal Tuhannya. Memakai agama apapun, ketika sudah tersambung dengan Tuhannya, maka selesailah urusannya. Pemirsa dimanapun berada, kebetulan saya adalah pelaku Thoreqat Arwahi yang tergabung dalam Majelis Zikir Thoreqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sehingga kami fokus pada eksplorasi ruang-ruang ruhani. Dan yang menjadi bahasan kita yang paling utama adalah bagaimana mempersambungkan ruhani-ruhani kita kepada sistem wasilah. Sistem wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan ruhani antara manusia di alam realitas di dunia ini
dengan Tuhan di alam Maha Qadim melalui sang adaptor dimensional. Dia adalah ruhani Rasul. Atas dasar hal tersebut, hal yang paling utama dalam berspiritual adalah bagaimana rohani kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam perspektif qadim, dalam perspektif rohani, sistem wasilah adalah sesuatu yang qadim. Dia sudah ada sejak semula. Dia sudah ada mendahului alam realitas ini. Dan seluruh informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pastilah melalui sistem wasilah, sistem kerasulan, sistem pewahyuan pun melalui saluran tersebut. Dan kita pernah mencatat, pernah lahir di dunia ini, ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, itu turun dari jalan yang sama. Dan masing-masing agama tersebut pun diberikan pewahyuan dalam bentuk kitab suci, dan kitab sucinya pun turun dari jalan yang sama, yaitu tali wasilah. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sekali lagi bagi kami berpindah agama adalah sesuatu keanehan. Dan itu tidak masuk akal, tidak logis. Yang memungkinkan adalah seseorang belajar agama baru. Karena dapat dipastikan dia belum mengenal Tuhannya. Berpindah dari Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, itu sama saja. Artinya dia belum mengenal agamanya, belum mengenal Tuhannya. Dan mohon maaf, dalam perspektif ini kami dapat menyimpulkan perpindahan agama sesungguhnya hanyalah sebatas perpindahan KTP atau sebatas perpindahan ritual belaka, perpindahan tata cara beribadah saja. Tetapi dipastikan kebersambungan dengan Tuhannya pasti belum terjadi. Demikian, semoga ini menambah pemahaman kita, melengkapi pemahaman yang telah ada, karena tujuan kami adalah itu, udkhulu fisilmi kafah. Kita beragama harus kafah, harus sempurna, yang lahiriah dengan yang ruhaniah, yang baharu dengan yang qadim, yang duniawi dengan yang akhirat. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.